Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para hadirin jamaah masjid Al-Hidayah Gandaria City yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita, memudahkan kepada kita untuk menunaikan kewajiban yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan bagi kita juga untuk sama-sama mengisi sedikit waktu luang kita ini untuk merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membaca surat Thaha dari ayat 9 sampai 16 atau 15. Ini berkenaan bagaimana pentingnya sholat bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam mengarungi bahtera kehidupan yang penuh cobaan, penuh tantangan, agar supaya kita dapat selamat dan mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Untuk itu, marilah kita baca surah Thaha ayat 9 sampai 16 yang kita awali dengan membaca Ummul Kitab, Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي
Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ini adalah bagian dari surah Taha. Surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana surah ini banyak menceritakan tentang tauhid dan juga kisah-kisah Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, terutama sekali Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sini tentang kisah Nabi Musa saat pertama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan kepada Rasulullah supaya memantapkan dakwah Nabi, supaya menguatkan hati Nabi, dan juga sebagai ibrah bagaimana nabi-nabi yang dahulu yang berdakwah seperti dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka pun mendapat tantangan dari para penguasa yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penggalan ayat ini hanya menceritakan, yaitu yang tadi kita baca, bagaimana Nabi Allah Musa ketika awal mendapatkan wahyu. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nahra la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Wa hal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepada engkau cerita tentang Nabi Musa? Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu, tatkala Nabi Musa melihat ada sinar, nampaknya seperti api, ketika Nabi Allah Musa dengan keluarganya, dengan istrinya dari kota Madian ingin menuju Mesir, di mana di kota Madian Nabi Allah Musa telah memperistrikan anak Nabi Allah Syuaib. Di bawah, di dalam perjalanan yang gelap, di mana kalau tidak salah pada waktu itu Nabi Musa tersesat. Akhirnya tiba-tiba dia melihat ada sinar di atas bukit Tursina. Nabi Allah Musa kemudian berkata kepada keluarganya, faqali li ahlihim kuthu, kemudian Nabi Musa berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu sebentar. Inni anastu nara, sungguhnya aku melihat ada api. Ya, yang dilihat dari kejauhan adalah sinar, ya, seperti api. La'alli atikum minha biqabasin, semoga saja aku bisa mengambilkan untuk kalian sepercik dari api tersebut. Jadi untuk kita menghangatkan diri di sini membuat api, ya. Au ajidu 'alan nari huda, atau aku akan mendapat petunjuk dari api tersebut, ya. Mungkin dari sana, dari bukit yang terang, dia bisa melihat arah yang sebenarnya untuk menuju kota Mesir.
Falamma ataha nudiya ya Musa. Tatkala Nabi Musa tiba di bukit tersebut, Nabi Musa kemudian mendapatkan panggilan, Inni ana rabbuka fakhla'an 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Diceritakan dalam ayat yang lain bagaimana Nabi Musa tiba di bukit tersebut, kemudian melihat ada pohon yang penuh dengan cahaya seperti api, tapi pohon itu tidak terbakar, pohonnya tetap hijau. Kemudian dari sana keluar suara, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya, ya, memanggil Nabi Allah Musa, Inni ana rabbuka fakhla'an 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Jadi tapi bukan berarti Allah bertempat di pohon di bukit Tursina tersebut, tidak, ya. Yang didengar oleh Nabi Allah Musa adalah suara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, ya, menjadikan udara di sekitar sana bersuara, ya. Seperti saat kita ini, saat sekarang bagaimana kita dengan teknologi, ya, dari jarak jauh bisa ada suara seperti mikrofon ini, ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta mampu menjadikan udara atau suatu benda lain bersuara. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, Inni ana rabbuk, sungguhnya aku adalah Tuhanmu, fakhla'an 'alaika, bukalah terompamu, innaka bil wadil muqaddas tuwa, sungguh engkau sedang berada di suatu lembah yang suci, jadi suatu tempat yang suci. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau sebagai rasul. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan lagi, Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya bahwasanya Dia adalah Allah. Nah, kata Allah ini adalah salah satu ismun min asma'illahil husna, salah satu nama dari nama-nama Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kalau kita berdoa, serulah nama Allah. Ud'ullaha awid'ur rahman, serulah Allah atau serulah ar-rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, yang mana saja silahkan kalian berdoa berseru, sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik, ya. Kita kenal dengan nama asmaul husna. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memperkenalkan dirinya, Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. Jadi dulu tahun sekitar 70-an 80-an ada seorang cendekiawan muslim dibilang mau mengganti kalimat la ilaha illallah dengan ucapan, katanya cukup kita la ilaha, artinya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Cuman katanya Tuhan yang keduanya itu tulisnya dengan huruf besar seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, ya. La ilaha illallah. Sebab kata Allah adalah nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan sendiri di dalam Al-Quran. Itu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memperkenalkan dirinya, la ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, mengabdilah kepadaku. Kemudian apa perintah berikutnya? Wa aqimis salata li dzikri,
dan dirikanlah sholat. Lidzikri, tujuannya adalah untuk mengingat aku. Jadi awal pertama yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, bagaimana kita diperintahkan untuk mengenal Allah atau ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya. Seketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan tentunya untuk mengabdi kepadanya. Dan pengabdian itu adalah merupakan bentuk amal soleh. Seperti yang pernah kita terangkan, banyak sekali cabang-cabang amal soleh. Di antaranya yang paling utama adalah mendirikan sholat ini. Jadi pertama kali kita harus ma'rifatullah, mengenal Allah. Di dalam kitab Zubat, seorang ulama Ibn Ruslan mengatakan, dia buat syair, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqami. Kewajiban pertama bagi manusia adalah hendaknya dia mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Jadi yang pertama kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan asma-asma'nya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, juga dengan mempelajari tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam semesta ini. Innani anallah la ilaha illa ana, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, maka mengabdilah kepadaku. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Tujuannya kita mendirikan sholat apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Setelah kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Oleh karena itu, kewajiban sholat tidak diwajibkan sekaligus. Ya mungkin supaya gampang nih, sholat 5 waktu digabung aja semuanya, habis subuh kerjain aja semuanya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Jadi beres sekalian seperti gitu, ya. Tidak, kewajiban sholat tidak seperti itu, ya. Tapi ada waktu-waktunya. Wa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah merupakan kewajiban yang ada waktunya bagi kaum mukminin. Jadi sengaja waktu-waktunya disebar dalam sehari semalam. Tujuannya apa tadi? Yaitu wa aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat agar supaya kalian ingat kepadaku. Sejak bangun pagi, subuh-subuh kita bangun, kita diperintahkan sholat agar supaya aktivitas pertama kita setelah kita tidur, setelah ruh kita dikembalikan, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita dipersilahkan, kita tidak diperintahkan terus menerus sholat dari subuh terus di masjid, tidak. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Apabila sholat telah dilaksanakan, silahkan kalian menyebar di muka bumi. Silahkan beraktivitas, silahkan berusaha, silahkan mencari rezeki. Lakukan aktivitas di dalam mencari rezeki yang halal. Setelah siang, tatkala mungkin kita bergelut dengan kesibukan kita, tiba waktunya kita dipanggil lagi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di waktu zuhur kita diingatkan lagi untuk sholat, kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di waktu sore, di waktu asar kita diingatkan lagi, dipanggil lagi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat.
maghrib, isya, demikian seterusnya. Ini adalah tujuannya agar supaya saat kita lupa, kita mulai sibuk, kita diingatkan kembali kepada Allah. Tujuannya adalah supaya selalu ingat Allah ini benar-benar ada di dalam jiwa kita. Allah yang kita kenal, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha rahman dan rahim, yang maha mengetahui segala gerak-gerik kita, yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakannya dan memeliharanya. Ini kalau kita tidak diingatkan, kita akan melupakannya. Oleh karena itu tujuan daripada sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir itu, sehingga kenapa kita disunahkan banyak berzikir. Zikir intinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Dan kalau zikir dengan lisan itu adalah merupakan refleksi daripada apa yang ada pada ingatan kita. Ya, di samping kita ingat dengan pikiran kita, kita juga ucapkan dengan lidah kita. Begitu banyak hadis-hadis yang menganjurkan kita melafazkan zikrullah. Ini tiada lain adalah untuk membasahkan lidah kita, kembali mengingatkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah berfirman dalam ayat yang lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka akan tentram, damai, tidak ada kegelisahan. Bi dzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa di dalam sholatnya benar-benar khusyuk kepada Allah, dia akan tenang hatinya, dia akan berusaha dan mengarungi kehidupannya dengan baik. Apabila dia lupa atau ada godaan-godaan yang akan menjerumuskan dia kepada maksiat, dia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada hal-hal yang haram yang disadarkan kepadanya, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap saat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, yang selalu sholat, dia pasti hatinya akan tenang, ya. Tentunya sholatnya ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholatnya benar-benar dilaksanakan dengan khusyuk, di mana dengan sholat tersebut dia merasa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ingatkan kembali, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sungguhnya hari kiamat itu pasti datang dan aku menyembunyikannya. Jadi waktunya tidak diberitahu kepada kita. Litujza kullu nafsin bima tas'a, di mana setelah hari kiamat itu setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang ia usahakan. Banyak hal yang terjadi di dunia ini yang tidak adil, orang terzalimi tidak mendapatkan keadilan, orang yang telah berusaha tidak dapat maksimal apa yang dia raih daripada kebahagiaan. Ketahuilah, segala sesuatu yang akan terjadi di akhirat nanti
Di sana terjadi pengadilan yang seadil-adilnya, di mana orang yang terzalimi akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal bersusah payah, beramal kebaikan, berupaya berderma, menginfakkan hartanya di dunia, walaupun tidak didapati misalnya ganjarannya atau balasannya tidak nampak di dunia, tapi ketahuilah hal tersebut tidak akan sia-sia di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa saja yang beramal kebaikan, walaupun itu sebesar atom sekalipun, dia akan melihat nanti balasannya. Demikian pula perbuatan jahat, ya, walaupun sebesar atom, dia akan melihat balasannya. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka sekali-kali jangan memalingkan engkau dari masalah hari kiamat tersebut. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat dan mengikuti hawa nafsunya, niscaya engkau akan binasa jika kamu berpaling dari mengingatnya. Jadi hendaklah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah merupakan hal-hal yang baik yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nantinya terjadinya hari kiamat, yaitu di mana waktunya Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu, ya, karena ini adalah agar supaya kita senantiasa berusaha terus. Demikian pula sebagai analogi, contohnya kenapa Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan disebutkan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Tapi di malam keberapa itu Lailatul Qadar? Itu tidak ditentukan. Tujuannya agar supaya kita ini senantiasa giat dalam beribadah sepanjang bulan Ramadan tersebut. Ya, demikian pula terjadinya kiamat, terjadinya begitu juga ajal kita. Ya, kita tidak tahu kapan. Ini adalah agar supaya bagi kita senantiasa berusaha beramal soleh, agar supaya kalau kita senantiasa setiap saat melakukan perbuatan yang baik, insya Allah kita pun akan ditutup usia kita dalam keadaan baik. Yamutul mar'u ala ma mata alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Yamutul mar'u, seorang itu akan biasanya mati atas apa yang biasa dia kehidupannya, aktivitasnya sehari-hari. Ahli ibadat, insya Allah dia akan mati dalam keadaan beribadah. Ya, ahli maksiat juga bisa seperti itu. Wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi. Nanti kita akan dibangkitkan pada apa yang kita mati di akhirnya. Itu akhirnya maksudnya apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah, kita akan dibangkitkan di sana. Orang yang mati ya, dalam keadaan baik, dia akan dibangkitkan, digolongkan dengan orang-orang yang baik. Sebaliknya kalau orang yang mati dalam su'ul khatimah, digolongkan na'udzubillah kepada orang-orang yang buruk. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi